Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Stikip Agama Hindu Amlapura, yang saya hormati penyelenggara Lomba Pidato Bahasa Indonesia tingkat SMA SMK seprovinsi Bali, masyarakat beserta seluruh pelajar seprovinsi Bali yang saya cintai dan banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat cinta kasih beliaulah kita diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga terlaksanalah perlombaan pidato bahasa Indonesia dalam rangka HUT keempat Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Stikip Agama Hindu Amlapura dengan lancar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Nimade Nada Suharibuana dari SMA Negeri 1 Mengui, Kabupaten Badung, akan menyampaikan pendapat dan pandangan tentang pentingnya pendidikan berbasis digital bagi generasi bangsa di era pandemi. UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keimanan, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan merupakan kunci pembangunan dan pembuka jalan menuju kegemilangan bangsa di masa yang datang. Ini berarti kita sebagai generasi muda berhak untuk mendapatkannya. Dan juga diharapkan mampu untuk mengembangkan potensi diri kita agar terciptalah bintang-bintang muda Indonesia yang kreatif, inovatif, dan berprestasi. Di era pandemi, kita harus mentaati protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas. Terbatasnya pergerakan yang dapat kita lakukan bisa dibantu dengan pemanfaatan ICT atau Information and Communication Technology. Seperti contoh, penggunaan kelas maya yang mengubah kebiasaan pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran modern dengan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh. Sehingga peserta didik dapat mengakses media belajar, mengerjakan dan mengunggah tugas, serta berdiskusi sesuai topik yang diberikan oleh guru. World Economic Forum mengatakan bahwa rata-rata siswa menguasai 25-60% lebih banyak materi saat belajar online daripada 8-10% di ruang kelas. Dibuktikan dengan persentase pembelajaran digital yang membutuhkan 40-60% lebih sedikit waktu untuk belajar daripada pembelajaran konvensional di ruang kelas. Hal ini tentunya disebabkan karena peserta didik dapat belajar secara fleksibel, mengatur kecepatan belajar mereka sendiri, dan juga memanfaatkan teknologi informasi dengan baik dengan manajemen waktu yang baik pula. Pendidikan di era digital sudah terpusat pada peserta didik atau student center. Ini menyebabkan dan mengharuskan kita sebagai generasi bangsa untuk bergerak aktif, bukan hanya mengandalkan guru sebagai satu-satunya sumber belajar yang kita miliki. Bagai sumber air yang melimpah, dapat dikatakan pembelajaran di era digital
memiliki sumber belajar dan akses pendidikan yang tidak terbatas dan praktis dalam pemanfaatannya. Hal ini sangat menguntungkan kita sebagai generasi muda untuk menambah wawasan dan pengetahuan melalui teknologi dan informasi. Selain memberi dampak bagi peserta didik, tenaga pendidik juga mengalami perubahan dalam cara mengajar di era digitalisasi ini. Pembelajaran di era digital memungkinkan guru untuk menjangkau siswa secara lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan media komunikasi seperti grup chat, video meeting, dan dokumen sharing, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Tenaga pendidik juga dapat dengan mudah menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik dengan memanfaatkan media visual untuk mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar. Namun, hal yang seharusnya terjadi berbeda dengan kenyataan. Ada beberapa hambatan yang mengakibatkan pembelajaran digital tidak dapat berjalan maksimal. Seperti penyalahgunaan ICT atau Information and Communication Technology, kesenjangan fasilitas, jangkauan jaringan yang tidak merata, pemanfaatan waktu luang yang tidak maksimal oleh peserta didik, dan kurangnya kompetensi guru dalam bidang teknologi. Tentunya hal ini menjadi hambatan dan tantangan bagi kita generasi muda Indonesia. Tantangan utama generasi muda adalah untuk tidak hanyut dan menjadi korban dampak negatif dari teknologi. Karena pada kenyataannya, perkembangan teknologi informasi sebagian besar digunakan sebagai media hiburan daripada media pembelajaran. Hal ini dapat mengakibatkan distraksi besar bagi kita generasi bangsa sehingga kita kesulitan untuk membagi waktu dengan baik dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal. Bahkan, perkembangan teknologi informasi digunakan sebagai penyebaran berita hoax, konten berunsur sara dan pornografi, pencemaran nama baik, penipuan, bahkan perjudian. Adanya berbagai tantangan tersebut, kita sebagai generasi muda hendaknya memanfaatkan teknologi informasi dengan bijak, mengakses konten dengan yang memiliki unsur edukasi, ikut serta menyebarkan informasi yang bersifat positif pada media sosial, menyadari betul informasi yang kita baca, dan berhati-hati dalam menerima informasi. Hal-hal tersebut dapat kita wujudkan dengan hal terkecil yang bisa kita lakukan, yaitu mengikuti pembelajaran dengan seksama, baik itu pembelajaran dalam jaringan maupun luar jaringan, bijaksana dalam pemanfaatan waktu dan pembagian waktu penggunaan gadget, dan yang terpenting, untuk berpikir sebelum mengunggah sesuatu di media sosial. Perkembangan digitalisasi diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga dapat terciptalah suasana belajar yang menyenangkan dan efisien dengan pemanfaatan teknologi informasi. Untuk itu, sangat dibutuhkan upaya untuk mewujudkan dan juga menyiapkan fasilitas yang mumpuni, bukan hanya sekedar mereplikasi pembelajaran dan juga kelas fisik menjadi media visual. Tetapi dengan juga bantuan dari alat penyempurnaan pendidikan dan juga sarana prasarana yang mumpuni, sehingga peserta didik dapat meningkatkan semangat dan kreativitasnya dalam belajar. Karena akan sangat memungkinkan pendidikan tradisional dan pendidikan berbasis digital untuk berjalan beriringan di kehidupan pendidikan dimulai dari sekarang.
Memiliki keterampilan menggunakan teknologi informasi dengan baik sangat dibutuhkan di era digitalisasi ini, terutama pada bidang pencarian, pengolahan, analisis, dan pemanfaatan informasi. Sehingga kita sebagai generasi muda Indonesia siap untuk menghadapi bonus demografi dan menjadi generasi emas di tahun mendatang. Maka dari itu, marilah kita sebagai generasi bangsa Indonesia untuk belajar sepanjang hayat kita dan juga berpartisipasi dalam arus besar transformasi digital sebagai bentuk cinta kasih kita terhadap bumi Indonesia tercinta. Selalu mengupayakan yang terbaik bagi bangsa dan berjuang bersama-sama sebagai umat terpelajar. Semoga pendidikan di Indonesia semakin maju dan terlahirlah generasi muda Indonesia yang berpendidikan, beriman, dan berakhlak mulia. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan sebaik pantun. Pagi-pagi makan roti dengan segelas teh melati. Jadilah manusia berprestasi, wahai engkau kebanggaan negeri. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan, semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan.